Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, NIM 19089030, jurusan Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menampilkan materi mengenai futsal di mata kuliah seminar pada sesi hari Kamis 10.40 sampai jam 12.20. Baiklah, untuk yang pertama, mengenai tentang futsal. Lanjut nih. Pengertian tentang futsal. Futsal merupakan salah satu jenis suatu permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim. Sama halnya seperti sepak bola. Akan tetapi futsal masing-masing tim terdiri dari 5 orang pemain. Yang bertujuan utama dalam permainan futsal yaitu memasukkan bola ke dalam gawang lawan sehingga akan mendapatkan skor. Sedangkan menurut beberapa para ahli, futsal yakni suatu jenis permainan sepak bola yang dimainkan secara cepat dengan segi lapangan yang kecil. Dan menurut Johan, futsal yakni suatu jenis permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggota 5 orang. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan mempunyai pemain cadangan. Sedangkan menurut Kamus Pintar futsal yaitu suatu jenis permainan sepak bola yang dimainkan oleh dua regu dengan beranggotakan 5 orang setiap regu dengan tujuan memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Next. Berikutnya tentang sejarah singkat mengenai futsal. Futsal pada tahun 1930, seorang yang bernama John Carlos Ceriani Gravier, yang merupakan seorang guru olahraga di sebuah sekolah Uruguay, menciptakan suatu olahraga futsal. Awal mulanya terjadi karena pada saat itu Juan ingin mengajar muridnya untuk bermain sepak bola, akan tetapi keadaan tidak mendukung karena cuaca sedang hujan. Kemudian Juan menghentikan latihan itu. Ia pun terpikir untuk mengadakan latihan kepada murid-murid di dalam ruangan. Karena ruangan yang tidak memungkinkan untuk 11 lawan 11, maka Juan menyuruh muridnya untuk membuat 5 lawan 5 secara bergantian. Dari kegiatan tersebut, Juan terpikir untuk membuat olahraga yang menyerupai sepak bola dan yang dinamakan futsal. Olahraga futsal semakin terkenal di seluruh benua Amerika Selatan. Brazil sebagai negara yang banyak melahirkan pemain bintang dan sering menjuari kompetisi. Akhirnya, olahraga futsal diakui oleh FIFA dan mengadakan kejuaraan dunia pertama kali pada tahun 1989 di Rotterdam, Belanda. Nah, untuk materi selanjutnya, kita harus memahami tentang teknik-teknik yang ada di futsal. Teknik yang pertama itu ada teknik fisik, yang mana setiap pemain futsal sangat dituntut untuk memiliki atau bergerak dan berlari dengan cepat. Maka karena itu, setiap pemain futsal diharuskan memiliki fisik yang kuat. Karena dengan adanya fisik yang kuat akan menghasilkan kecepatan lari yang kencang dalam olahraga futsal. Nah, teknik yang kedua yaitu mengontrol bola. Teknik ini
teknik ini dapat menggunakan kaki di bagian dalam, kaki bagian luar, dan telapak kaki sebelah depan atau punggung kaki dengan memanfaatkan sol sepatu. Setiap pemain sangat penting untuk menguasai teknik tersebut agar bola tidak mudah direbut oleh lawan. Nah, teknik yang ketiga itu ada teknik shooting atau menendang keras. Teknik menendang keras atau shooting yang efektif dalam permainan futsal adalah dapat dilakukan dengan cara menendang bola menggunakan ujung kaki atau ujung sepatu, karena teknik ini mampu membuat bola meleset cukup kencang dan tetap bergerak lurus. Untuk teknik yang 4 yaitu ada teknik passing atau mengumpan atau mengoper. Nah, passing dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, baik dari sisi kaki, yakni dapat dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan ujung kaki atau punggung dengan tumit. Tetapi yang paling baik pada saat passing yaitu adalah menggunakan kaki bagian dalam dengan arah mendatar atau umpanan yang panjang yang menyusur tanah, sebab dengan cara tersebut umpan akan menyusai akurasi paling baik apabila dibandingkan dengan lainnya. Nah, untuk teknik yang kelima yaitu ada teknik dribbling atau mengiring bola. Setiap pemain harus memiliki kemampuan tersebut atau dribbling yang bertujuan untuk mengecoh pertahanan gawang lawan. Nah, dribbling ini banyak caranya. Yang pertama itu ada dribbling menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan dengan punggung kaki. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang manfaat dari futsal. Yang pertama itu manfaat futsal yaitu menghilangkan stres. Futsal banyak sekali digemari banyak orang karena merupakan olahraga yang cocok dilakukan bersama teman-teman. Sehingga kita bisa dapat menghilangkan stres atau menghilangkan rasa stres akibat aktivitas hari-hari. Nah, yang kedua itu melatih kreativitas. Dalam futsal juga dapat membutuhkan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan kemenangan. Futsal yang dilakukan di ruangan yang sempit diharuskan untuk pemain melewati musuh agar dapat menghasilkan gol, sehingga tidak salah jika seorang futsal memang baik untuk mengasah otak. Nah, yang ketiga itu quick thinking atau meningkatkan kecepatan berpikir. Nah, di futsal tidak hanya membutuhkan kebugaran jasmani yang sehat, melainkan juga membutuhkan pikiran yang jernih atau prima, sehingga dalam futsal kita bisa berpikir kecepatan dan improvisasi teknik yang tepat. Dengan hal ini memiliki kecepatan berpikir akan membantu bagaimana membuat masalah untuk lawan menjadi hal yang menguntungkan untuk tim kita sendiri untuk menciptakan gol atau kemenangan. Nah, untuk yang keempat itu ada tentang menjaga dan menambah kebugaran tubuh. Nah, pastinya yang namanya olahraga itu menambah kebugaran tubuh. Terutama untuk futsal juga dapat menjaga menambah kebugaran tubuh. Olahraga futsal yang dilakukan secara rutin setiap minggunya akan membakar kalori di tubuh kita 650 kalori. Sangat baik bagi tubuh kita yang menjalankan program diet. Selain dapat membakar kalori, futsal juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh serta memperlancarkan sirkulasi oksigen dalam tubuh kita. Nah, untuk yang terakhir itu tentang melatih kekompakan. Nah, di dalam futsal kan terdapat tim. Nah, futsal juga yang dimainkan 2 tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang pemain. Jadi kita tidak hanya berperan tidak bisa hanya berperan sendiri. Kita juga membutuhkan rekan teman kita.
Jika tim ingin menguasai pertandingan dan menjadi pemenang, maka kita harus kompak dalam suatu tim. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang peraturan yang ada di dalam futsal. Yang pertama itu ada syarat pemain. Pastinya dalam futsal itu pemain terdapat 2 tim, yang masing-masing tim mempunyai kalau untuk pertandingan 12 orang pemain dalam satu tim yang terdiri dari 5 pemain utama dan 7 pemain cadangan. Nah, untuk yang kedua itu syarat bola. Nah, bola yang kita gunakan wajib berbentuk bulat ya, atau yang terbuat dari materi kulit yang berdiameter 62 cm hingga 64 cm dengan mempunyai berat 400 gram sampai dengan 440 gram. Nah, untuk yang ketiga, syarat lapangan. Nah, untuk syarat lapangan ini, lapangan futsal harus dibuat dengan kayu atau materi buatan yang rata. Untuk ukurannya, panjangnya itu 38 meter hingga 42 meter dengan lebar 20 meter hingga 25 meter. Nah, untuk itu untuk ya kompetisi internasional, tapi kalau untuk kompetisi nasional panjangnya itu 25 sampai 42 meter dan dengan lebar 16 meter hingga 25 meter. Nah, untuk durasi waktu dalam pertandingan futsal ditetapkan oleh FIFA, yaitu dalam satu pertandingan terdiri dari 2 babak, yang mana masing-masing babak tersebut berdurasi 20 menit. Nah, sesudah selesai babak pertama diberi waktu 15 menit untuk istirahat. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada jumlah wasit, yang mana wasit itu untuk futsal yang resmi ada 4 wasit yang mengatur jalannya pertandingan. Yang pertama itu wasit utama atau main referee. Nah, yang kedua itu ada wasit kedua atau the two-end referee. Nah, yang ketiga itu penjaga waktu atau the time keeper. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai olahraga futsal. Sekiranya hanya itu saja. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.